Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Sofyan Fakih beserta seluruh keluarga, pengurus yayasan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir di majelis ini, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pertemuan yang penuh barokah ini, saya ringkaskan sambutan saya pada 5 poin. Saya memang selalu begitu pakai ringkas, karena di Azhar dulu saya termasuk yang tak kuat membaca kitab, jadi saya main ringkas-ringkas saja. Makanya pendidikan saya pun ringkas, habis S1 pulang. Tak sama dengan Dr. Awalul Zikri. Poin yang pertama, kami bertemu di Jurang Mangu Timur, Jakarta. Saya datang dari Pekanbaru, naik bis ALS. Kemudian datanglah kawan-kawan dari Aceh, diantaranya Dr. Awalul Zikri. Waktu itu belum dokter lagi. Bertemulah kami di situ, pelatihan 2 bulan, Juli, Agustus, 5 September berangkat ke Kairo. 5 September sampai 4 September berangkat. Jadi yang mempertemukan kami itu adalah Al-Azhar, karena sama-sama lulus. Waktu itu lulus 100 orang dari Indonesia, yang berangkat 74 orang. 26 orang tak berangkat karena krisis moneter, 1 dolar melambung 20.000. Jadi karena kesulitan ekonomi, kawan-kawan yang punya keinginan tanpa ditopang oleh ekonomi yang baik, kami tidaklah baik-baik betul, tapi Allah masih mau menolong, akhirnya berangkat. Akhirnya persahabatan itu sudah berjalan 98, sekarang 2021, berarti sudah 23 tahun, hampir seperempat abad. 2 tahun lagi kami akan ulang tahun persahabatan seperempat abad, 25 tahun. Tapi Ustaz Awalul Zikri ini dari dulu tak tua-tua mukanya. Mungkin orang soleh itu begitu. Saya dengan Ustaz Riza ini ada juga lah agak-agak, ibarat berjalan agak membelok-belok sedikit. Pernah gondrong, pernah pakai celana jeans, pernah merokok. Tapi Ustaz Awalul Zikri ini hidupnya dari dulu memang lurus saja. Ngomong itu tidak ngelantur, bercanda bergurau tak berlebih-lebihan. Kenangan saya tak pernah menyinggung perasaan. Memang dari dulu baik. Jadi kalaupun beliau S1, S2 Al-Azhar sampai doktor, kami tak sakit hati, memang layak dia dapat itu. Itu saya yakin itu bukan kesan saya saja. Tanyalah semua kawan-kawan Islah 98, apa kesan mereka. Dulu kalau membaca absen, waktu di kelas itu pas dipanggil Awalul Zikri, langsung kami sambung fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak pernah dia marah, tak pernah dia kasar. Susah membayangkan wajah dia marah itu susah. Senyum, baik, santun. Beruntung betul lah mertua dia. Jadi rupanya pertemuan itu dilanjutkan lagi sampai hari ini. 23 tahun lalu kami berjumpa, hari ini berjumpa pula di Langsa. Kami ingin bersahabat di dunia, bertetangga hingga ke surga. Amin. Saya, Dr. Awalul Zikri, Dr. Muhammad Riza masuk ke dalam surga. Bapak Ibu ikut juga, cuma agak lambat sedikit. Tak tahu kita entah siapa yang duluan, karena Allah Ta'ala tidak menilai doktornya, tak menilai ilmunya, yang dinilai adalah kesucian hatinya. Boleh jadi hati Bapak Ibu jauh lebih suci daripada kami. Ini yang ingin kita sampaikan ke anak-anak kita yang menonton melalui channel Ustaz Awalul Zikri Official. Insya Allah ini diupload, supaya mereka bersahabat karena Allah, supaya persahabatan itu bukan karena kepentingan, supaya persahabatan itu memang betul-betul karena dakwah. Ibarat berjalan, kita ini ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil, ada yang naik kereta api.
Yang satu pakai rel, yang satu pakai jalan aspal, satu jalan tanah. Tapi ada beberapa stasiun membuat kita bertemu. Ada nanti titik-titik membuat kita bertemu. Pertemuan yang dipertemukan oleh kepentingan akan berakhir. Tapi pertemuan karena ilmu, ini buktinya. Buktinya berjumpa kita, tanpa kita rencanakan. Alhamdulillah beberapa titik pertemuan itu karena ilmu. Di Selangor, jumpa saya dengan Ustadz Muhammad Riza karena ilmu. Di Langsa, berjumpa karena ilmu. Begitu juga dengan senior kami, kakak kelas kami, Tengku Haji Fadil Rahmi, berjumpa pun juga karena ilmu. 43 titik majelis ilmu seluruh Nangro Aceh Darussalam, itu beliau yang mengatur sebelum 2019. Setelah itu beliau limpahkan ke adik kelas beliau, Tengku Fadilah, yang sekarang memegang tampuk kekuasaan di Ikatan Alumni Timur Tengah. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sekarang banyak sekali sekolah pondok tahfiz Quran. Itu bagus. Karena dengan banyaknya tahfiz ini anak-anak selamat dari warnet, karena otak dia sibuk dengan setoran hafalan. Jadi pernah diadakan pelatihan tahfiz juz 29, juz 30. Itu anak-anak yang selama ini main game online, main warnet, stop, berhenti di salah satu komplek masjid di Pekanbaru. Jadi tidak perlu orang tua melarang, jangan kau ke warnet, jangan main handphone. Tidak, kasih aja dia hafalan, maka akan rusak konsen dia ke warnet, ke handphone, ke gadget, karena dia ada beban yang mesti dia store nanti maghrib. Tapi di balik kebahagiaan kita tentang hafalan ini, ada juga nanti kebingungan kita. Dia hanya sebatas hafal tapi tak mengerti Quran. Makanya saya berjumpa dengan keluarga almarhum Syekh Ali Jabir, Syekh Muhammad Jabir. Kata beliau, hafal itu penting, tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana dia faham. Maka kalau kita lihat, nama dari ma'had ini adalah Darul Faqih Al-Quran. Dar rumah, faqih orang yang faham, Al-Qurani tapi dasarnya Al-Quran. Karena banyak orang baca Quran, hafal Quran tapi tak paham. Makanya yang pertama jadi imam maju itu adalah aqra'uhum, afqahuhum, orang yang faqih. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang, ada 2-3 orang duduk bersama Nabi. Untuk apa? Liyatafaqahu, dari kata faqih. Lalu kemudian Nabi ketika mendoakan Abdullah bin Abbas, apa kata Nabi mendoakan? Allahumma faqihhu fiddin, dalamkan ilmu agama. Semua yang faqih pasti paham Quran, pasti paham hadis. Tapi tidak semua orang yang hafal Quran faqih. Alhamdulillah, Dr. Awalul Zikri faqih. Yang menyebut beliau faqih itu bukan Abdul Somad, tapi Al-Azhar Kairo. Tidak hanya dalam bidang fikih Syafi'i, tapi fikih muqaran. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ja'fari, Ibnu Abi Layla, Sufyan Ibnu Uyainah, An-Nakhai. Semua ahli-ahli fikih itu ada dalam kepalanya. Itu maka kepalanya itu ditutup pakai topi warna merah. Jadi kalaulah ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh, rugi besar. Saya paham dayah-dayah, para tengku, para abu, para abi, faqih. Mereka sudah hatam semua kitab mazhab Syafi'i. Dari mulai matan takrib, naik ke Fathul Qarib, naik ke I'anatul Talibin, naik lagi ke Mahalli, naik lagi ke Majmu' Syarah Muhazzab. Tapi jangan lupa kita punya mazhab yang lain. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Dan kitab perbandingan mazhab inilah sekarang yang menjadi solusi. Jadi kalau hari ini mungkin Dr. Awal Zikri umurnya 40, insya Allah beliau tidak pikun sampai 70. Masih ada 30 tahun lagi bagi masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia untuk datang mengambil 4 mazhab ke Darul Faqih Al-Qurani, insyaallah. Untuk orang yang ada di Aceh, dia bisa ambil dengan sekolah di sini. Untuk yang jauh dari mulai di wilayah timur Indonesia, dari mulai Papua sampai Sulawesi, bisa membuka daurah 40 hari. 40 hari belajar 4 mazhab secara simpel, singkat, dengan metodologi yang
tabsir, penyederhanaan, simpelisasi. Karena saya melihat ikhtilaf fikih yang terjadi di masyarakat itu adalah efek dari orang yang mengajarkan satu mazhab tidak menjelaskan secara keseluruhan, akhirnya terjadi gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Kalau dibahas itu semua mazhab dengan sebab ilat hukum secara aspek usul fikih, qawaidul fikihnya, maka insya Allah walaupun orang sulit untuk disatukan dalam satu mazhab, paling tidak dia akan menghormati perbedaan mazhab. Itulah manhaj Al-Azhar. Manhaj Al-Azhar itu manhajuna manhajul bayan. Dia menjelaskan, begini kata Hanafi, begini kata Maliki, begini kata Syafi'i, begini kata Hambali. Saya yakin dan percaya cahaya Al-Azhar itu sampai ke Langsa melalui lisan, tangan, hati dan pikiran sahibuna, sahabat kami, guru kami, Dr. Awalul Zikri, insyaallah. Poin yang ketiga, kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Begitu kata pepatah orang Melayu. Banyak dokter-dokter dari beberapa daerah, kalau ditanya, di mana dokter si Anu sekarang? Ke Malaysia. Di mana dokter Anu sekarang? Ke Brunei Darussalam. Di mana dokter Anu sekarang? Merantau ke Jakarta. Kenapa? Tidak ada kepedulian orang di kampung halaman. Mau LC lah, mau MA lah, mau dokter lah, terserah lah mau apa. Tunggang langgang lintang bukang bukan urusanku. Tapi Dr. Awalul Zikri pulang, ada kelas, ada masjid, ada semua lengkap. Maka ini luar biasa. La hasada illa fisnataini. Tak boleh hasad dengki, hasad ghibthah yang positif kecuali pada dua orang. Pertama, rajulun atahullahu malan. Ada orang yang diberi Allah Ta'ala mal, harta, lalu dipakainya hartanya itu untuk menolong agama Allah. Yang satu lagi, rajulun atahullahu ilman. Ada orang yang diberi Allah ilmu, habis ilmunya itu untuk menolong agama Allah. Ketika dua manusia ini bertemu, yang satu punya harta, yang satu punya ilmu, maka akan terjadi ledakan besar dalam dakwah. Dan hari ini kita tidak melihat teorinya, tapi wujudnya langsung. Ada yang dititipkan Allah harta, ada yang dititipkan Allah ilmu, bertemu dia. Saya berharap cerita kita di sini disebarkan ke seluruh Indonesia, sehingga seluruh kabupaten kota mendengar cerita ini dan mereka terinspirasi. Yang punya tanah, yang punya gedung, yang punya usaha, yang punya bisnis, mendengar cerita kita di Darul Faqih Al-Qur'ani Langsa ini, terinspirasi dengan ini, maka dia ambil pula adik-adik kami yang baru tamat dari Al-Azhar untuk membuat seperti ini, insyaallah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik seperti ini, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain melakukannya, maka pahalanya mengalirlah kepada Tuan Haji Sofyan Fakih, mengalir kepada yayasan, mengalir kepada Ustadz Dr. Awalul Zikri, dan tentu saja mengalir ke saya karena saya yang bicara ini. Dan sakit Bapak Ibu pulang dari Timur Tengah tak dihargai orang itu menyakitkan. Ustadz tahu dari mana? Saya mengalami. LC di sebelah kiri, MA di sebelah kanan. Orang cuek-cuek aja. Saya termasuk yang tidak dihargai orang, tidak dihormati orang. Jadi saya mengajak. Kalau hari ini banyak yang ngajak, saya tak mau. Dulu maksudnya pas baru-baru pulang. Tolonglah kepada seluruh saudara-saudaraku yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua, yang ada di Jawa. Kalau nampak kalian LCMA doktor pulang dari Al-Azhar, kalian tariklah, kalian buatkan kelas, kan buatkan masjid supaya ilmunya. Mereka tidak mau harta. Kami di Al-Azhar tidak dididik untuk gila harta, tidak. Kami hanya ingin kasih tempat untuk menyebarkan ilmu ini supaya anak bangsa ini. Dan kami tidak ingin dimuliakan, dihormati, tapi Al-Quran yang ada di kepala, hadis yang kami bawa. Ketika kalian memuliakan alumni Azhar, sesungguhnya kalian bukan memuliakan orangnya yang terdiri dari darah, daging, kuku, tulang, bulu, bukan. Kalian sedang memuliakan Al-Quran yang ada di kepalanya, memuliakan hadis yang ada di hatinya, memuliakan fikih, usul fikih yang ada di ujung lidahnya. Maka beruntung masyarakat Aceh, beruntung pula anak-anak KMA
kekeluargaan mahasiswa Aceh. Saya memang dari dulu selalu iri dengan anak KMA. Dapat beasiswa dari Pemda, pulangnya pula disediakan tempat, ikut mencalon menang jadi DPD. Memang enak betul anak KMA. Jadi mudah-mudahan cerita tentang KMA, cerita tentang Aceh ini, cerita tentang IKAK ini didengar oleh saudara-saudara kita di tempat lain, terinspirasi mereka dari cerita Aceh, lalu mereka bangunkan pula kelas, maka insya Allah ini menjadi inspirasi bagi anak-anak yang akan belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir insya Allah. Poin yang ketiga, poin yang keempat, bahwa hidup kita ini hanya menjelang malaikat maut datang. Banyak yang khawatir akan mati ketika COVID. Buktinya banyak yang tak mati karena COVID. Berapa banyak yang sudah divonis positif tak mati. Tapi berapa banyak pula yang sehat walafiat batuk mati. Sekarang banyak rusak tauhid orang. Kita mesti paham bahwa mati itu karena ajal sudah sampai. Jadi ketika ajal sampai, yang kaya-kaya mati, kebun sawit luas tinggal, kebun karet tinggal, kebun kopi tinggal. Lalu yang kekal abadi mana? Nilai kekal abadi. Anak-anak akan i'tikaf 10 hari Ramadan di sini. Anak-anak akan baca Quran, ngapal Quran, belajar fikih, usul fikih, qawaidul fikih, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, muskilul hadis di sini. Anak-anak pagi, petang, siang, malam mengalir pahalanya. Adapun yang lain-lain, rumah dibangun sebesar lapangan sepak bola tinggal, dibuatkan lapangan futsal, disewakan untuk mencari duit. Maghrib azan berkumandang, mereka masih main futsal, mengalir dosanya ke kubur kau. Apa yang kita buat baik, itu yang akan kita tuai. Tangan mencincang, bahu memikul. Sedangkan padi ditanam, tumbuh juga rumput. Konon pula lah rumput itu betul ditanam, tak akan pernah tumbuh padi. Jadi apa yang sudah tuan-tuan tanam hari ini, semen, kerikil, batu bata, maka ini akan menjadi amal jariah yang luar biasa. Idza matal insan, manusia mati, inqata'a putus. Tapi ada yang tak putus, diantaranya shadaqatun jariyah. Maka kalau ini mengalir tidak hanya sampai 100 tahun, tapi sampai hari kiamat insya Allah. Selamatlah anak-anak muda Langsa dari narkoba, dari LGBT, dari zina, dari pergaulan bebas, dari virus HIV AIDS, karena amal yang luar biasa ini. Bayangkan kalau 1 tahun saja keluar 100 faqih, Darul Faqih Al-Qur'ani mengeluarkan 100 saja. Saya yakin lebih daripada itu, 100 saja. Dan ada 100 orang pula di Aceh, di Indonesia ini yang punya pemikiran yang sama. 100 mengeluarkan 100 orang, maka sesungguhnya sudah ada 10.000 orang penghafal Quran yang keluar untuk menyampaikan cahaya yang memancar dari Al-Azhar menerangi Indonesia. Itulah keinginan kita bersama. Dan yang terakhir, semua amal-amal ini, persahabatan kami, niat baik kita, tak ada nilainya di hadapan Allah kalau tidak ada keikhlasan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, nanti di akhirat itu kami tunjukkan amal-amal mereka, tapi amal itu menjadi habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin, tak bermakna sama sekali. Saya tak dapat menjelaskan fikih 4 mazhab sedetil Ustaz Dr. Awalul Zikri. Karena saya tak mampu seperti beliau, maka saya share buku beliau. Saya buatkan video, saya share video beliau kepada seluruh jamaah dimanapun berada. Saya punya sahabat, kawan sekaligus guru kami, namanya Dr. Awalul Zikri, S1, S2, S3 fikih perbandingan mazhab di Al-Azhar. Kalau anda ingin mau mengambil ilmu-ilmunya dengan singkat tanpa perlu datang ke Langsa, ke Aceh, maka tontonlah channel Ustaz Awalul Zikri Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Karena saya tak bisa membaca macam beliau, saya tak paham fikih, karena dia memang di situ dunia dia. Mungkin mengigaunya pun fikih perbandingan mazhab. Jadi sangat, bagi kalian yang sanggup untuk datang, buat kelompok 40 orang, 50 orang datang ke Langsa studi banding, mendarat di Medan Kuala Namu, naik mobil ke Langsa.
Yang ingin mau jalan-jalan melihat Aceh, Banda Aceh, dari Banda Aceh menelusuri bumi Nangro Aceh Darussalam, datang ke Langsa. Buat pelatihan mengenal fikih perbandingan mazhab, 4 mazhab. Pulang pakai ijazah, karena beliau banyak mendapatkan ijazah daripada masyayikh, tuan-tuan guru, tuan-tuan syekh selama beliau belajar di Al-Azhar Kairo. Nah, ini semua manfaat luar biasa. Mudah-mudahan saya selama ini memang bagian iklan-iklannya saja. Nah, kalau sudah saya pergi ke suatu tempat, nampak saya orang bawa kerupuk, bawa lemper, bawa sambal, tahu saya ini mau diiklankan. Nah, itu memang sudah bidang saya, bagian iklan. Nah, mudah-mudahan dapat pahala iklan pun jadilah. Abdul Somad, kau masuk surga bukan karena hafalan Quranmu, bukan karena fikih perbandingan mazhabmu, tapi karena pahala iklan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan. Banyak kata-kata saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati hamba Allah yang dhaif Abdul Somad, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Di waktu yang baik, waktu duha, Allah bersumpah demi waktu duha, di majelis yang baik, majelis ilmu, di tempat yang baik, tanah yang memang dikhususkan untuk ilmu, maka kita berharap doa kita dikabulkan Allah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليك يا رسول الله. اللهم إنا نتوسل إليك بسر الفاتحة وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Kami meminta kepada Engkau, kami mohon kepadamu ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami, urusan dunia dan urusan akhirat. Tufaqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Wa tarzuqana fahmal mursalin, berikan kami pemahaman Al-Qur'an yang benar seperti yang Kau berikan kepada para nabi dan wali-walimu. Allahumma ja'al hadzal ma'hadan 'aziman mubarakan fih. Jadikanlah pondok pesantren Darul Faqih Al-Qur'an ini pondok pesantren yang akan mengeluarkan para alumni, para ulama, para ahli fikih, para mufassir, ahli tafsir, ahli hadis, orang-orang yang menerangi bumi Nangro Aceh Darussalam ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak didik kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Qur'an wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menjadi mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas, sehingga ketika kami mati amal kami didapat kami jadikan sebagai bekal untuk menghadap Engkau ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wali man ghaba anna, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan yang lurus ini ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.